Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah community dimanapun berada, muslimah syar'i menginspirasi dan berprestasi. Hari ini bersama saya Nena Rukmana selaku host yang akan menemani teman-teman semua, di mana pada hari ini kita akan mengulas sejarah tentang masjid yang ada di belakang saya ini, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho. Ya, baiklah sahabat muslimah, di sebelah saya sudah ditemani dengan Pak Joko Susianto selaku sekretaris masjid. Nah, sahabat muslimah semua, baiklah, untuk mengetahui sejarah bagaimana didirikannya Masjid Muhammad Cheng Ho ya Pak ya, nanti akan dibantu dengan Pak Joko untuk menjelaskan. Oke, assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah bersedia Pak meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai masjid ini. Nah, kalau yang kita lihat, masjid ini kan beda dari masjid-masjid sebelumnya ya Pak ya, karena nuansanya yang mungkin tidak Cina. asing ya, asing bagi orang Indonesia gitu, karena dia nuansanya nuansa Tiongkok, Cina ya Pak ya. Nah, untuk itu sendiri Pak, boleh tidak Pak dijelaskan secara umum atau secara singkat gitu, bagaimana sejarah berdirinya masjid ini, kenapa masjid ini kok bisa didirikan di Indonesia, khususnya di Batam ya Pak ya? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi channel apa Pak? Muslimah Community. Ya, seperti kita ketahui, Muhammad Cheng Ho atau yang terkenal dengan Laksamana Cheng Ho itu merupakan laksamana dari Tiongkok. Jadi seperti itu sudah banyak yang seorang pelaut ya Pak ya? Iya, seorang pelaut. Sudah banyak saya upload di YouTube ya. Jadi kemudian untuk mengingat dari perjuangan mereka, beliau dengan 27.000 ya. 27.000 itu mereka itu kesini itu berkali-kali Mbak. Paling nggak itu 3 kali ke Asia, ke Indonesia. Iya. Nah, itu dalam rangka berdagang atau berdagang apa? dengan menyiarkan agama. Masya Allah ya. Iya. Jadi disitulah di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini dibangun sebuah masjid. Jadi di Indonesia sekarang itu ada 19 masjid yang sudah dibangun. Dan kita di Batam alhamdulillah ke-6. Ke-6 di Indonesia. Di Indonesia, Pak, ya? iya. Jadi pada tahun 2017 waktu itu kita diresmikan oleh 2 menteri, yaitu Menteri Pariwisata dengan Menteri Koordinasi Kelautan. Tahun 2017. Tahun 2017 Pak ya. Untuk masjid ini sendiri kan Pak, ini kan tersendiri gitu di daerah Bengkong ya Pak ya, di Batam gitu. Di Kepri Mbak. Oh iya, di Kepri, Masya Allah, ya. Di Kepulauan Riau ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat kan Pak, nuansanya itu identik banget dengan nuansa Cina gitu. Nah, kemungkinan masyarakat yang ada di Batam itu kan Pak mengiranya, oh ini mungkin karena adanya etnis Cina gitu di sini. Oh ternyata karena untuk mengenang perjuangan seorang Laksamana Muhammad Cheng Ho gitu Pak ya. Karena jasa beliau ya Pak ya, yang telah mensiarkan Islam gitu di Nusantara seperti itu Pak ya. Nah, untuk desain ini sendiri Pak, desain masjid ini sendiri gitu, siapa sih Pak gitu yang mendesain gitu, siapa yang merancangnya gitu? Kita kebetulan survei ya ke beberapa masjid yang ada di Indonesia. Itu kita tengok yang mana yang bagus. Nah itulah, ini seperti masjid di Surabaya. Iya. Nah, karena saya juga berasal dari Palembang, karena Palembang juga ada keturunan Cina. Sebagian teman-teman juga mengira bahwasanya ini ada kemiripan dengan masjid yang Cina yang ada di Palembang, seperti di Pulau Kamarau gitu Pak. Nah, untuk itu sendiri Pak, di masjid ini sekarang diurus sama pemerintah atau dari keturunan atau dari keturunannya Bapak Muhammad Cheng Ho sendiri? Oh gitu ya, silsilahnya ya. Ya, silsilahnya. Di sini kepada sebagai owner, dia itu merupakan pariwisata. Oh, pariwisata. Jadi kita ada restoran seafood, Golden Prawn Seafood, ada hotel Golden View. Kemudian ya inilah di Golden City ini termasuk dari wawancara fasilitas dari ini pemerintah Pak ya. Baik Pak, kita jalan-jalan untuk mengenalkan masjid kita. Oke teman-teman, kita akan mengeksplorasi Masjid Muhammad Cheng Ho ini agar mengenal lebih dalam seperti apa sih nuansanya yang ada di sini. Apakah hanya di penampakan luarnya saja yang membentuk nuansa Cina Pak ya, atau sama di dalamnya juga kayak gitu. Oke, let's go. Dari sebelah sini Pak ya.
Dari sebelah sini Pak ya. Kita ke dari sebelah. Boleh. Ini juga boleh untuk. Oke. Kalau di bagian sudut sebelah kiri ini tempat sholat juga ya Pak ya? Nanti saya ceritakan ya. Oke. Oh, berarti kesini dulu aja ya? Nah. Ini kita masuk Ya. ke masjid. Ya. Ya, ini dekorasi dari masjid sendiri. Ya, interiornya Pak ya. Interiornya bagus. Ini Ya. Kalau untuk ini untuk lantainya. Lantainya sendiri? Itu ada 2 sap ya. 2 sap, sap. ya. Jadi yang sebelah kanan kiri itu lebih rendah. Iya, lebih rendah. Jadi menurut sejarahnya itu dulu kan masih banyak orang yang tidak beragama Islam ya, Islam. tidak Oh, beragama Islam iya. ya. Jadi untuk yang ke bawah, yang di bawah itu untuk orang-orang yang menonton, Oh, melihat gitu. melihat bagaimana sih Ritual ibadah Islam, tata cara kayak gitu. Islam Iya. itu. Jadi yang Muslim itu di sini Di atas, nah, kalau di yang atas. non-muslim bisa melihat. Yang non-muslim bisa di bawah. Oh, itu berarti wisatawan ada Pak ya? pagarnya, ya. Iya. Ya. Kalau di masjid ini sendiri Pak, selain yang tadi dibedakan antara 2 lantainya itu ada lantai atas dan lantai bawah, itu untuk wisatawan melihat orang muslim gitu yang beribadah, itu sendiri kayak di sini kan dilengkapin juga dengan interior Tionghoa atau Iya, interior Tionghoa kita ada apa? seperti Asmaul yang di Husna. atas? Oh, itu Di sana ada kaligrafinya. Asmaul Husna, Mm-mm. Jadi Kalau untuk lampunya ini dia berarti lampunya tidak kita ini aja. Oh ya. Sebagai Kalau hiasan. di bagian untuk imamnya sendiri Pak, Ininya juga kita lihat apa? Kita pakai dari desain juga ya, Iya, Pak, ya? desain dari yang Desainnya sekarang. juga. Oke. Kalau untuk tempat wudhunya sendiri kita seperti masjid biasa Pak ya? Masjid biasa, Ah, oke. ya. Kalau yang perempuan itu pakai tirai penutup, kalau laki-laki Iya, terbuka betul, aja seperti itu betul. Pak ya? Iya. Oh, untuk ini sendiri gitu Pak, kan masjidnya gitu lumayan luas lah Pak ya gitu. Kenapa? Mm-mm. Kalau untuk masjidnya ini sendiri kan Pak, kalau kita lihat di sebagian sudut sebelah kanan kan ada untuk perempuan. Iya, Berarti betul. sekarang dialih fungsikan karena memang udah banyak wisatawan yang datang Betul, seperti itu Pak ya. betul, iya. Kalau yang kemarin awal-awal pembukaan masjid ini hanya untuk wisatawan asing, asing. yang non muslim untuk melihat bagaimana ritual ibadahnya Iya, saja Pak betul, ya. iya. Oke. Jadi kebetulan Menteri Agama itu sudah hadir datang ke sini untuk sholat zuhur waktu itu. Zuhur ya Pak ya. Ah. Oke, selain ini kan masjidnya selain untuk beribadah gitu, atau apakah dialihfungsikan juga untuk menarik wisatawan berkunjung? Begini, seperti itu? untuk fasilitas dari hotel ya, untuk wisatawan untuk datang ke Masjid Cengho itu, selain itu juga untuk masjid ini bisa dipakai untuk pengajian Oh, atau pengajian ya juga gitu. apa wiritan, pokoknya kita seperti masjid-masjid biasa lah. Iya. Digunakan sebagai pusat atau center dari kegiatan keislaman. Keagamaan ya, Ya, Pak ya. keagamaan. Iya. Oh ya tadi Pak, selain masjid, apakah ada gitu tempat wisata gitu ya, untuk mengenang jasa Laksamana Cheng Ho tadi yang berbentuk lain gitu, tapi dia bernuansa Tiongkok gitu, Cina gitu. Ya, kita ada kapal Cengho ya. Kapal Kapal Cengho. Cengho. Nanti bisa Mbak datang ke kapal Cengho. Itu lokasinya di mana Ya, itu Pak? dekat saja dekat dengan kita. Kita memang satu lokasi Satu untuk komplek gitu ya, Pak, ya? Satu komplek. Berarti selain tadi masjid yang bernuansa Cina gitu, ada juga kayak apa wisata juga yang berbentuk kapal untuk Cengho. mengenang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Sejarah datangnya Laksamana Cheng Ho tadi ke Indonesia, ke Nusantara Betul. Pak ya. Ya. Teman-teman, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Joko, bahwasannya tidak hanya berupa masjid gitu untuk mengenang jasa Laksamana Cheng Ho yang mana dulu dia berdagang dan mensyiarkan Islam gitu di Nusantara. Ya, ternyata ada juga dibikinkan seperti taman kapal apa ya? wisata. Kapal wisata yang mana ternyata itu menjadi satu kesatuan untuk mengenang sejarah penyebaran Islam dari Muhammad Cheng Ho Pak ya. Iya. Oke.